Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Dwi dari kelas MAN 19M, ingin membawakan materi tentang strategi tata letak atau layout. Materi saya 1. Definisi tata letak atau layout. Tata letak atau layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan, baik yang ada di dalam bangunan maupun yang di luar. Layout yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak fasilitas operasional terhadap jenis produk dan proses konversi. Pengaruh layout yang tepat bagi perusahaan adalah meningkatkan produktivitas perusahaan. Perihal tersebut disebabkan arus barang yang akan diproses dan selanjutnya masuk dalam pemrosesan sampai menjadi produk akhir dapat berjalan dengan lancar. Aspek lain, karyawan yang langsung terlibat di dalam pemrosesan dapat bergerak leluasa tanpa takut akan memungkinkan akan terjadi kecelakaan, sehingga mereka bekerja dengan tenang dan aman. Tata letak mencakup desain dari bagian-bagian pusat kerja dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Perencanaan tata letak merupakan satu tahap dalam perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif, sehingga dapat tercapainya suatu proses produksi dengan biaya yang paling ekonomis. Karena alasan tersebut di atas, maka diperlukan perencanaan layout yang saksama. Pentingnya perencanaan layout disebabkan beberapa hal, yaitu terjadinya perubahan desain produk secara terus-menerus untuk membuat produk baru, kemungkinan penggantian fasilitas yang harus selalu baru atau up to date. Selanjutnya itu tujuan perencanaan tata letak. Tujuan perencanaan layout atau tata letak baik yaitu memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik, meminimumkan kebutuhan tenaga kerja, mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar, meminimumkan hambatan pada kesehatan, meminimumkan usaha membawa bahan. Yang ketiga, keputusan strategi layout. Untuk memutuskan strategi layout perlu diperhatikan desain layout yang diikuti usaha, pemanfaatan secara maksimal ruangan atau tempat, mesin-mesin dan peralatan serta pekerja, pengembangan harus informasi bahan baku dan sumber tenaga kerja, menjaga perubahan moral pekerja, menjaga kondisi kerja yang kondusif, mengantisipasi perubahan interaksi dari pelanggan, fleksibel, bagaimana layout yang ada sekarang harus siap untuk berubah. Tipe layout. Tipe dasar layout adalah tempat atau bentuk dari mekanisme suatu perusahaan, apakah bengkel, apakah pabrik, maupun usaha perbankan. Semuanya tergantung dari mesin dan peralatan yang digunakan untuk proses konversi dan merupakan susunan suatu ruang dari sumber fisik untuk menghasilkan suatu produk. Layout yang berorientasi proses atau proses oriented layout digunakan jika arus kegiatan konversi untuk semua produk yang dihasilkan tidak terstandarisasi, seperti halnya dengan ditemukan di pabrik yang menggunakan proses intermittent. Dalam layout ini, mesin-mesin dan peralatan yang dikesan fungsi dikelompokkan dan ditempatkan dalam satu tempat atau ruang tertentu. Layout semacam ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berproduksi dalam rangka memenuhi pesanan, di mana terdapat banyak pesanan yang berbeda baik dalam bentuk, kualitas maupun jumlahnya. Materi selanjutnya itu prinsip dasar tata letak atau layout. Prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan layout adalah integrasi secara total terhadap faktor-faktor produksi, sehingga dalam tata letak fasilitas pabrik diperlukan secara terintegrasi dari semua faktor yang mempengaruhi proses produksi menjadi satu organisasi yang besar. Jarak pemindahan bahan paling minimum. Yang ketiga, memperlancar aliran kerja
Keempat, kepuasan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, fleksibilitas, yaitu dapat mengantisipasi perubahan teknologi, komunikasi, dan kebutuhan konsumen. Manfaat layout pabrik diantaranya adalah meningkatkan jumlah produksi, mengurangi waktu tunggu, mengurangi proses pemindahan bahan, dan meminimalkan jarak antara proses yang satu dengan yang berikutnya. Hemat ruang, mempersingkat waktu proses, efisiensi penggunaan fasilitas, meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, mengurangi kesimpang siuran yang disebabkan oleh material menunggu, adanya gerak yang tidak perlu, dan banyaknya potongan aliran dalam proses produksi atau intersection. Demikianlah dari materi saya. Saya akhir dengan ucapan billahi bisa bilhaq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.